berfungsi sebagai alat komunikasi sesama manusia dan sebagai alat untuk berpikir. Selanjutnya ada karakteristik benda. Nomina disebut dengan kata benda. Nomina berfungsi sebagai subjek atau objek dari kaulasa. Nomina dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret, yaitu benda nyata yang dapat ditangkap oleh panca indera, contohnya seperti meja dan buku. Sedangkan kata benda abstrak, yaitu benda tak terwujud, yaitu nama benda yang tidak ditangkap oleh panca indera, contohnya yaitu seperti gagasan atau hobi. Selanjutnya ada identifikasi diri, yang di dalamnya terdapat nama diri seperti saya. Nama saya Barelang Kirana. Lalu terdapat nama keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan paman. Lalu terdapat teman sejawat dengan status sosialnya seperti Esa dan Rian. Dan terdapat teman sejawat dengan pangkat akademik seperti pendidikan, agama, dan keturunannya. Selanjutnya ada kalimat sapaan. Kata sapaan merupakan suatu kata yang digunakan untuk menyapa orang lain dengan memperhatikan etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Misalnya kata sapaan untuk orang yang lebih tua, "Bapak besok jadi pergi." Lalu contoh kata sapaan untuk teman sebaya, "Hai Esa." Selanjutnya ada prolog, dialog, dan epilog. Prolog yaitu pengantar naskah yang isinya keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan prolog. Bisa diartikan sebagai pendahuluan. Fungsi dari prolog adalah untuk menerangkan situasi, contohnya seperti pada suatu hari di dalam hutan hiduplah binatang yang bernama kura-kura dan kelinci. Dialog adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih. Contohnya seperti percakapan dongeng kelinci dan kura-kura. "Hai kura-kura, sedang apa kau di sini?" Lalu kura-kura menjawab, sedang melihat saja." Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita. Fungsi dari epilog yaitu menyampaikan inti ceritanya. Dan hikmah contohnya seperti akhirnya kelinci pun menyesal karena sombong dan diakhirinya tidak akan sombong lagi. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca merupakan satu keterampilan berbahasa. Jenis membaca yaitu membaca nyaring, membaca secara bersama-sama, membaca senyap, membaca dalam hati tidak bersuara. Membaca petunjuk berbeda dengan membaca berita atau laporan. Kalau petunjuk terdapat kata kerja seperti perintah, suruhan, dan larangan. Contohnya, "Esa, jangan minum es krim." "Esa, ambilkan pulpen." Kakak di atas meja. Seperti itu. Selanjutnya ada tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair yang bersifat imajinatif yang disusun melalui pemilihan kata. Prosa adalah karangan bebas atau tidak terkait oleh kaidah yang terdapat di dalam puisi. Karakteristik puisi terdapat puisi lama dan puisi baru, sedangkan karakteristik prosa yaitu bentuknya bebas. Temanya sebagai dasar dari masalah. Pengarangnya bisa diketahui maupun tidak diketahui. Selanjutnya menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan tulisan dengan huruf yang saling bersambung satu sama lain, yang dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Terdapat 3 tahap untuk menulis bersambung, yaitu menulis tangan sebelum kelas awal, menulis tangan di kelas awal, dan menulis tangan kelas lanjut. Selanjutnya ada ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan dengan ikhtisar berbeda dilihat dari susunannya, yaitu ringkasan masih memerhatikan susunan atau sistematika karangan asli. Kalau ikhtisar, seluruh gagasan yang ada dalam karangan asli dapat terwakili secara utuh. Dan contoh ringkasan fiksi seperti buku biografi, kalau ringkasan non-fiksi seperti novel. Selanjutnya ada parafrasa. Parafrasa yaitu mengandung arti mengungkapkan kembali suatu tuturan atau karangan menjadi bentuk lain, namun tidak mengubah pengertian awal. Parafrasa tampil dalam bentuk lainnya dari bentuk asli, misalnya sebuah wacana asli menjadi wacana yang lebih ringkas.